Halo pemirsa, baru 6 bulan menikah. Seorang istri di Bekasi ditemukan tewas di tempat tidur diduga dibunuh suaminya. Pelaku cemburu usai korban bertemu dengan pria yang pernah dijodohkan. Saya, Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan kios di Pasar Jaya Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Api cepat merambat hingga para pedagang tak bisa menyelamatkan barang dagangan mereka. 60 kios Pasar Jaya Kalideres di Jalan Peta Selatan, Jakarta Barat ludes terbakar. Petugas berupaya memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar ke seluruh bangunan kios. Para pedagang tak bisa menyelamatkan barang dagangannya. Ini Bu. Habis semua, nggak ada lagi habis. Udah semua kabarin habis. Katanya asal dari mana sih listrik? Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Jadi 60 kios yang luasnya hanya 2 meter persegi satu kiosnya. Info awal yaitu dari korsleting listrik, Pak. Tidak ada korban jiwa, kerugian pedagang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 4 penumpang tewas akibat mobil yang ditumpangi masuk jalur berlawanan dan menabrak truk di jalur selatan Cilacap, Jawa Tengah. 3 korban tewas merupakan satu keluarga asal Aceh. Melaporkan di Cikukun perlu ambulan, tabrakan. Sebuah mobil sedan ringsek di bagian depan setelah bertabrakan dengan truk box di jalur selatan Adi Mulya, Wanerja, Cilacap, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 4 penumpang sedan tewas, 3 lainnya luka-luka. 3 korban tewas adalah satu keluarga yang berasal dari Pasiraja, Aceh. 1 lainnya warga lokal. Sementara 3 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Peristiwa berawal saat mobil sedan yang bermuatan 7 penumpang melaju dari arah Jawa Barat menuju Cilacap. Tiba di lokasi kejadian yang merupakan jalan menikung, mobil sedan masuk ke jalur berlawanan dan langsung menghantam truk box yang datang dari arah berlawanan. Kuatnya benturan membuat mobil pribadi ini ringsek pada bagian depan. Ya tahu-taunya sih kedengarannya udah glutak itu. Udah itu sedannya udah malang ke lor ke kidul. Ada berapa mobil, Bu? 2. Ada yang meninggal nggak, Bu? Meninggal 4. Usai kejadian, truk box beserta pengemudinya diamankan ke pos laka lantas Mergo Polres Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, bar dan kafe di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara digerebek petugas karena nekat melanggar jam operasional masa PPKM level 2. Sempat terjadi ketegangan, petugas dihalangi masuk oleh penjaga bar. Pegang kunci. Yang buka siapa? Yang buka siapa? Hah? Ini siapa? Kenapa kunci lagi? Selesai, kasihan itu kena pidana nanti. Pengunjung mau keluar kamu malah kunci lagi. Kau bilang kunci di luar lagi, kamu yang kunci dari dalam. Yang lain duduk tenang. Yang lain duduk tenang. Siapkan KTP Anda masing-masing. Tolong jalani, kalian keluar tuh. Setelah sempat ditahan oleh penjaga pintu, petugas Satpol PP akhirnya bisa masuk ke dalam bar dan kafe di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Puluhan pengunjung didapati di dalam bar. Seluruh pengunjung identitasnya diperiksa petugas dan tidak diperbolehkan keluar dari bar. Anda sudah melewati jam batas operasional dan pengunjung melewati jam batas operasional. Silakan menunjukkan ID KTP masing-masing. Petugas juga menyisir 2 bar dan kafe lain yang nekat beroperasi melewati batas waktu yang diberlakukan saat masa PPKM level 2. Keluar semua, siapin KTP-nya. Semua keluar, tenang, siapkan KTP-nya.
Beberapa ruang karaoke diperiksa petugas, pengunjung diminta meninggalkan lokasi. Ketiga tempat hiburan malam ini disegel dan dipasang garis polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas dianiaya perampok yang menyatroni rumah pengusaha LPG di Kota Padang, Sumatera Barat. Korban tewas dengan tangan terikat dan mulut tertutup selimut. Pelaku juga menyekap 4 orang lainnya dan menggasak 1 mobil, 6 handphone, dan ATM korban. Polisi melakukan penyelidikan kasus perampokan di rumah mewah di Jalan Kelok Belimbing, Kota Padang, Sumatera Barat. Sadis, perampok menganiaya Yuni Nelti, seorang penghuni rumah, hingga tewas. Wanita berusia 59 tahun ini didapati tewas dengan tangan terikat tali dan mulut tertutup selimut di kamar tidurnya. 4 penghuni rumah lainnya disekap dan terikat tali di kamar lain. Perampok diduga lebih dari 3 orang masuk rumah korban saat penghuni rumah masih tidur Minggu menjelang subuh. Pelaku membawa kabur 1 mobil, sejumlah handphone, monitor CCTV, dan ATM korban beserta nomor PIN-nya. Jam berapa kamu dibuka? Jam 6 tadi pagi sekitaran. Jam 6 tadi pagi. Tapi waktu dia ngambil ATM dan lain-lain PIN-nya itu siapa yang tahu? Dia kan diambilnya sendiri, dompet kan di situ. Iya. Terus? Nah, diambilnya sendiri, terus diancamnya minta PIN tuh. Ini nggak mau kasih. Itu dipaksa ya, udah terasa perih, kasih tahu. Nenek tuh ikut ada passwordnya di HP ini. Yang HP kecil kayak gini. Oh gitu. Ini seharian ya. Berarti udah lama memakai ya. Oke. Polisi memeriksa 5 orang saksi termasuk satpam dan pembantu rumah tangga korban. Kuranji lagi berusaha untuk olah TKP, kita akan melakukan pencarian bukti-bukti yang ada di TKP. Ada korban dalam situasinya? Ya, sekarang ada korban, sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan salah seorang kita lakukan otopsi. Ada berapa orang saksi yang diperiksa? Sekarang saksi kita periksa ada sekitar 5 orang. Polisi masih menyelidiki pelaku perampokan ini. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Gara-gara supir mengantuk, truk tangki menghantam 3 kendaraan lain di arah berlawanan di Serang, Banten. Kerasnya benturan membuat 4 korban terluka. 4 kendaraan yang melintas di Jalan Palka pada Rincang, Serang, Banten terlibat kecelakaan. Kejadian ini membuat panik warga sekitar. Para korban segera dievakuasi ke puskesmas terdekat. Peristiwa ini disebabkan sopir truk tangki mengantuk dan masuk ke jalur berlawanan hingga menghantam 3 kendaraan di depannya. Laju truk tangki baru berhenti setelah menabrak pagar rumah warga. Jadi mobil tangki itu di posisi nabrak ini katanya sabok sama mobil yang ada di depan di sana. Udah jatuh ke situ ya, ke jalan. Ada korban luka, tapi udah dibawa. 4 jenis R3 dengan dump truck tangki, muat air tangki, sehingga karena kelalaian atau mungkin ngantuk dari pihak pengendara R3 menyalip atau berjalan di luar jalur sehingga ke tengah-tengah. Setelah itu terjadilah tabrak depan. Kejadian ini ditangani Satlantas Polres Serang Kota. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi melaporkan. Pemirsa, seorang bibi dan keponakannya ditemukan tewas di dalam rumah di Deli Serdang, Sumatera Utara. 1 korban ditemukan bersimbah darah, sementara lainnya tewas dengan seutas tali. Langsung bawa mobil. Mayat Herta ditemukan tewas bersimbah darah oleh restu saudara sepupunya di dalam rumah Gang Gereja Mulyorejo, Deli Serdang. Selain itu, restu juga mendapati Sonia, ibunya, tewas di ruangan berbeda. Jeritan restu mengejutkan warga sekitar.
Menurut sejumlah saksi serta keluarga, Sonia dan Herta selama ini tidak ada permasalahan. Namun Sonia menjadi menutup diri sejak suaminya meninggal. Mak, buka mak, aku bilang kayak gitu, nggak ada yang dengar. Terus aku pinjamlah pisau sama orang ini untuk mau buka pintunya. Terus udah terbuka, aku tengok ada jejak kaki darah. Situ langsung kasih tahu tetangga gitu. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan senjata tajam, kayu, serta tali di sekitar mayat. Polisi masih melakukan penyelidikan pemicu tewasnya 2 wanita yang berkerabat. 2 mayat diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang janda ditemukan tewas dalam pelukan mayat seorang pria di kamar kos di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedua mayat ditemukan warga karena curiga korban 2 hari tak keluar kamar. Di dekat jasad ditemukan pistol dan senjata tajam. Warga Kampung Cibodas, Mekarwangi, Tasikmalaya dikejutkan dengan temuan mayat pria dan wanita bersimbah darah di sebuah kamar kos. Wanita yang tewas seorang satpam pabrik konveksi dan telah lama tinggal di rumah kos ini, sementara mayat pria belum diketahui identitasnya. Menurut warga, penghuni kos seorang janda sebelum ditemukan tewas 2 hari tidak keluar rumah. Warga curiga setelah sepeda motor wanita yang tewas dibiarkan di luar rumah. Perempuan itu statusnya katanya itu janda. Yang laki-laki agak tuan itu katanya itu orang Cimahi. Nah, udah kejadian dibongkar itu, ada yang berlumuran darah di perempuan di tangannya. Nah, yang laki-laki itu kayak menutupi badan si perempuan, agak-agak jongkok. Kelihatan di celana itu kayak ada apa tuh, pisau. Nggak tahu itu yang aslinya, cuma nggak dipegang, nggak diraba, cuma dilihat aja. Polisi yang memeriksa sejumlah saksi 2 hari sebelumnya, warga mendengar keributan dari kamar wanita yang tewas. Polisi juga menemukan senjata api serta senjata tajam. Untuk senjata api, nanti kita akan periksa senjata api milik siapa dan apakah itu digunakan, itu nanti dari hasil langkah kita untuk otopsi. Apakah betul korban itu meninggal ditembak dan? Kita belum tahu, nanti setelah kita lakukan otopsi, baru kita bisa pastikan apakah korban ditembak dan seperti apa kejadiannya. Dan itu kalau korban sendiri, si laki-lakinya apakah TNI aktif atau Polri aktif dan kita koordinasikan lagi, kita dalami bersama dengan Subdenpom Tasikmalaya. Polisi masih menyelidiki terkait senjata api yang ditemukan, sementara kedua mayat dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk diotopsi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pegawai Basarnas tewas dianiaya komplotan begal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku merampas handphone korban yang sedang menunggu ojek online saat dini hari. Korban yang terluka parah dibawa ke rumah sakit oleh supir ojek online. Mita Nur Hasanah, seorang pegawai Basarnas, tewas setelah dianiaya 4 pria begal dengan senjata tajam di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban dikeroyok 4 pelaku begal saat menunggu ojek online bersama kekasihnya. Menurut sejumlah saksi, para pelaku datang dengan 2 sepeda motor dan menodongkan senjata tajam. Sementara kekasih korban berlari meminta pertolongan. Ada orang yang jambret tasnya, akhirnya ngasih dibacok badannya dia. Berapa kali Bang? Sekali doang sih, informasinya seperti itu. Yang lukanya di bagian mana Bang? Di daerah sini, sebelah kiri pokoknya. Pelaku ini naik apa sih Bang? Informasinya naik motor. Mita dibawa ke rumah sakit oleh Aap, pengemudi ojek online yang akan menjemput. Aap sempat tak menyangka korban yang dibawa merupakan pemesannya karena sempat membatalkan setelah bertemu dengan kekasih korban. Bang, tolongin bang, saya tanya lagi, tolongin apaan? Itu bang, ada korban pembacokan. Saya lihat di kiri saya. Iya betul, emang ada gitu loh. Wah, ada nih. Ya, udah makanya dari situ saya orderan pun saya cancel.
demi nyelamatin nyawa si korban gitu. Saya sih nggak peduliin duit lah, yang penting nyawa dulu gitu. Kalau saya pribadi. Warga berharap polisi bisa membuat rasa aman warga karena kasus pembegalan di jalan raya hampir setiap hari terjadi di ibu kota. Sementara warga telah berupaya menjaga keselamatan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pencurian 4 sepeda motor dari rumah korban di Pesanggerahan, Jakarta Selatan terekam CCTV. 4 motor dicuri 2 pelaku yang sama dalam 1 jam. Dua pria pengendara motor terekam CCTV berhenti di depan rumah warga di Jalan Ulu Jamil Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dengan mudah, satu pelaku masuk ke halaman rumah korban karena pagar tak terkunci. Satu pelaku lainnya menunggu di motor mengawasi situasi. Pelaku lalu keluar membawa kabur satu motor. Hanya selang beberapa menit, dua pelaku yang sama kembali ke rumah korban dan menggasak satu motor yang lainnya. Hal ini dilakukan berulang kali hingga 4 motor korban yang terparkir di halaman rumah raib digasak pelaku kurang dari 1 jam. Korban baru menyadari 4 motornya hilang saat akan berangkat kerja pada pagi hari. Di depan gang ada CCTV kebetulan di depan konter. Kita cek sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi ada orang itu. Kayaknya sih dia bolak-balik ya ngambil satu motor, lalu dia balik lagi ngambil lagi. Akibatnya korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kasus pencurian motor ini dilaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Gara-gara supir mengantuk, minibus yang ditumpangi 6 orang hilang kendali dan terguling. Mobil sebelumnya menabrak pembatas jalan. Mobil minibus ini terguling setelah hilang kendali menabrak pembatas jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Ampera, Tobo Ali, Bangka Selatan. Minibus dikendarai Salam, seorang kepala desa, dan ditumpangi 6 orang. Diduga korban mengantuk hingga menabrak pembatas jalan. Supir dan 6 penumpang selamat. 6 bulan menikah, seorang istri di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di tempat tidurnya. Korban diduga dibunuh oleh suaminya yang pencemburu. Selengkapnya kami hadirkan, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 jalan kuda.